Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Srinoni, berasal dari kelas khusus angkatan 13. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai utang negara. Utang negara ini berdasarkan dari tugas mata kuliah Administrasi Keuangan. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu utang negara? Jadi, utang negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa utang negara ini merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah. Selanjutnya, kenapa sih suatu negara itu harus berhutang? Nah, jadi yang pertama kan dari utang negara ya. Nah, utang negara ini merupakan salah satu bagian penting dalam menetapkan kebijakan fiskal atau APBN, di mana juga merupakan bagian dari suatu sistem besar yang disebut pengelolaan ekonomi. Jadi utang negara ini bertujuan salah satunya untuk mengelola ekonomi. Nah, pengelolaan ekonomi itu mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, menguatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keamanan. Yang selanjutnya, jenis utang negara. Utang negara ini jenisnya ada dua. Yang pertama, utang negara domestik. Oke, untuk utang negara domestik, demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah, seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Lalu, jenis obligasi yang satu ini dinilai rendah atau bebas risiko pelarian modal karena investornya berasal dari domestik, sehingga efek nilai tukarnya juga bisa diminimalisir. Nah, ketika dalam kondisi krisis ekonomi, beberapa negara bisa meningkatkan pajak atau mencetak uang yang lebih banyak agar bisa membayar kembali pinjamannya, walaupun pilihan terakhirnya memiliki risiko meningkatkan inflasi. Yang selanjutnya mengenai utang negara internasional. Utang internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya, harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Untuk bisa memperoleh mata uang yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman yang sudah diberikan, maka pihak pemerintah bisa menjual ataupun mengekspor barang ke negara pemberi pinjaman, atau bisa juga mengubah pendapatannya menjadi mata uang negara pemberi pinjaman. Begitu ya, untuk utang negara internasional. Nah, utang negara juga ada fungsinya. Ada 3. Yang pertama, untuk menutupi defisit anggaran. Yang kedua, menutupi kekurangan kas atas kebutuhan kas jangka pendek dalam pelaksanaan belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, solusi dari penataan portofolio utang pemerintah yang tentu dimaksud untuk mengurangi beban belanja untuk membiayai utang dalam APBN di tahun-tahun berikutnya. Lalu apa sih tujuan pengelolaan utang negara? Nah, tujuan pengelolaan utang negara dibagi menjadi 2. Ada tujuan jangka panjang dan ada tujuan jangka pendek. Untuk tujuan jangka panjang, yang pertama,
untuk mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara. Yang kedua, mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga atau SBN yang di dalam aktif dan liquid. Sedangkan untuk tujuan jangka pendeknya, tujuan pengelolaan utang negara yaitu untuk memastikan tersedianya dana untuk menutupi defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien. Nah, utang negara ini tentu ada dampak negatifnya. Yang pertama, melemahnya nilai tukar. Jadi kan bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebut akan mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya. Yang kedua, pengeluaran akibat krisis ekonomi. Krisis ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, sedangkan penerimaan pajak akan menurun akibat menurunnya sektor-sektor ekonomi sebagai dampak krisis itu. Dalam hal ini, negara terpaksa mengeluarkan dana ekstra untuk program-program kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang miskin. Dampak negatif utang yang ketiga yaitu realisasi yang menyimpang dari rencana. Apabila rencana penerimaan negara tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang telah direncanakan, maka otomatis beberapa kegiatan proyek atau program harus dipotong ya. Yang keempat yaitu pengeluaran karena inflasi. Penyusunan anggaran negara pada awal tahun didasarkan menurut standar harga yang telah ditetapkan. Selama perjalanan tahun anggaran standar, harga itu dapat meningkat tetapi jarang yang menurun. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Lalu, bagaimana sih solusi mengatasi hutang negara ini? Jadi begini, solusi sederhananya yaitu dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema debit swap, di mana sebagian utang luar negeri tersebut dikonversi dalam bentuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Selain itu, perlu dioptimalkan upaya meminta potongan utang atau meminta pembebasan utang dengan memberikan alasan logis disertai fakta-faktanya. Tentunya ya. Nah, lalu apa sih kesimpulannya? Nah, berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas, mulai dari tadi pengertian utang, kenapa negara harus berhutang, ada fungsi-fungsi hutang, ada manfaat hutang, ada dampak negatif hutang. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa utang ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menyebabkan masalah baru. Namun, pendefinisian itu baru bisa dibenarkan ketika utang dapat dikelola dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang jelas atau materi yang disampaikan kurang dimengerti. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.